Nah untuk pull up ini sih rata-rata teman-teman gue juga pada nggak bisa pull up. Gue waktu itu dapat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue, Bray. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas atau mau berbagi sharing lagi untuk melanjutkan dari video-video sebelumnya, yaitu mau gue berbagi tips dan trik, lebih tepatnya sih kayak sharing lagi gitu ke teman-teman semua yang mau daftar Poltekim dan Poltekip tahun 2020 ini. Nah, dan di video kali ini gue mau ngebahas lebih tepatnya mau sharing lagi gitu, mau berbagi tips lagi gitu dalam di tahapan seleksi kesemaptaan di Poltekim dan Poltekip. Jadi ditonton terus ya guys, tonton. Nah setelah kalian lolos tahap kesehatan, kalian nanti bakalan disuruh untuk mempersiapkan tes kesemaptaan. Nah untuk tes kesemaptaan ini dilaksanakannya nggak di pusat, nggak di kampus ya guys. Jadi dilaksanakannya itu di Makobrimob Kelapa II waktu tahun 2018 sama 2019 di Makobrimob ya. Mungkin kalau untuk 2020 ini kurang tahu juga, karena berdasarkan nanti disesuaikan dengan karena pandemi corona ini, jadi pasti disesuaikan gitu. Nah, oke langsung aja ya. Mungkin gue sharing dulu pengalaman gue nih. Nah, waktu itu gue setelah lolos tahapan kesehatan, gue langsung mempersiapkan untuk tahapan kesemaptaan. Ya mungkin berhubung gue udah mempersiapkan dari fisik, segala macamnya udah gue persiapkan dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena kenapa? Karena fisik itu nggak bisa didadak untuk persiapannya. Semuanya sih nggak bisa didadak, cuman lebih ke fisik nggak bisa didadak. Contohnya misalnya kayak lari nih, lari kan itu nggak bisa didadak. Beratnya kita harus udah sering lari, jadi ibaratnya kayak udah terbiasa, nanti bakalan cepet capek gitu guys. Nah untuk di tahapan kesemapatan ini ada beberapa tahapan juga, beberapa tes fisiknya gitu. Mungkin yang pertama itu ada lari 12 menit, yang kedua adalah pull up, terus push up, sit up, terus yang terakhir tuh shutteran. Nah oke, kita paparin satu persatu dan gue kasih tipsnya satu persatu. Oke, tonton terus. Yang pertama adalah lari 12 menit. Nah, sebelum lari 12 menit, itu kan tahapan pertamanya tesnya ya. Nah, untuk sebelum tahapan itu, kalian kan dari rumah itu gimana caranya, bukan dari rumah, kalian tuh gimana caranya di Makobrimob tuh udah nyampe pukul 5 subuh. Nah, waktu tahun gue ya. Jadi pagi-pagi tuh sudah kumpul jam segitu. Soalnya kenapa? Soalnya kan waktu tahun gue gitu, angkatan 2019, tahapan tes 2018, banyak banget yang lolos dari tahapan kesehatan ke tahapan itu, kurang lebih sekitar 5.000 waktu itu gue tahun 2018. Jadi disubuhin mungkin gitu, sesubuh mungkin gitu. Nah tips dari gue nih untuk mau tes kesehatan, tes kesemaptaan sebelum berangkat ya di kesemaptaan, usahakan kalian sarapan dulu. Ingat ya guys, sarapan, bukan makan banyak maksudnya. Nah di sarapan di sini kalian ya ibaratnya makan yang berkarbohidrat sedikit aja gitu, ibaratnya biar ada yang ngisi di dalam gitu, ada yang nggak ada pengganjal gitu ibaratnya. Nah untuk minumnya kalau bisa sih kalian minum susu, tapi ingat susunya susu tawar, jangan ada yang ada gulanya gitu. Susu kayak Ultramil, ya UHT yang kayak gitulah pokoknya, yang tawar-tawar. Kalau bisa minum susu kayak gitu sebelum berangkat. Nah setelah itu kalian berangkat, ingat sebelum berangkat kalian harus, kalau gue nih ya, gue disaranin sama orang tua gue waktu itu, gue bawa gula sekitar ya secukupnya lah, satu potong dikit itu. Kalau di warung-warung ada yang 1.000-an, nah segitu, kurang lebih segitu. Cuman gue waktu itu gulanya gue dari kampung, gue buatan kampung dari kampung gue gitu, dari Cianjur ya. Gue bawa sekitar segituan lah yang ada di warung-warung yang kecil gitu. Nah gue bawa segitu selama gue di sana gitu, gue makan sedikit. Gunanya buat apa tuh gula? Nah untuk gunanya mungkin ini kayak udah tradisi gitu mungkin buat keluarga gue, kayak berarti menjaga daya tahan tubuh kita tetap segar gitu ibaratnya pasti sana. Jadi gimana kalau pas kita ngantuk ataupun lemes, kita ngambil lagi gula gitu. Orang lain kan mungkin makan permen atau gimana, nah gue gula waktu itu, apalagi kan gula merah kan alami gitu ibaratnya.
Nah kalau gue gitu guys, jadi gue bawa gula merah, waktu itu tuh bawa air minum juga, air mineral. Nah bawa itu doang gue waktu itu. Kalau makan enggak sih, gue beli di sana aja siangnya. Nah setelah itu gue pas tahapan pertamanya yaitu tes larinya, lari 12 menit. Ya tipsnya sih gue inget kalian ya semua orang juga udah tahu lah kalau yang udah paham tentang lari. Jangan pas dimulainya itu tahapan yang lari, jangan kalian mulai memakai tenaga sepenuhnya gitu. Ibaratnya kalian pas peluit pas pertama dinyalain, kalian lari sekencang mungkin. Nah itu salah yang fatal banget, salah pokoknya. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena ya kalau kalian larinya dikencengin sekaligus, nanti di akhir kalian bakalan lemes banget gitu. Nah ya mungkin pengalaman gue waktu dulu ya gue perlahan-perlahan, gue waktu itu kurang lebih dapet 6,5 putaran kalau nggak salah. Ya 6,5 putaran, soalnya waktu satu putarannya tuh kita dikasih kalung gitu, kasih kalung setiap putarannya. Nanti mungkin tiap tahun beda-beda nggak tahu ya. Gue waktu itu dikasih nomor berapa ya, pokoknya tiap orang tuh beda-beda kelompok gitu. Maksudnya tuh kita dikelompokin gitu di sana tuh. Waktu itu gue sama Ali, sekarang yang udah jadi Taruna, inget ya, sama Ali kalau nggak salah, sama Dimas, semuanya pokoknya teman-teman gue yang udah lolos sekarang jadi Taruna. Barangkali nonton buat teman-teman gue seperjuangan yang sekarang udah sukses, mantap lah. Nah gitu mungkin pengalaman gue waktu gue itu ya gue dapet 6 putaran lebih untuk dilari. Ya tipsnya ya kayak gitu kata gue bilang tadi, jangan menggunakan tenaga sepenuhnya di awal. Ibaratnya perlahan dulu aja, udah pertengahan agak sedang, udah agak lama, nah pas di menit-menit terakhir baru kalian di sprint semua sehabis tenaga kalian gunain. Nah waktu itu tapi ibaratnya kalau perlahan juga jangan terlalu perlahan banget ya, inget pas di tengah-tengah inget, kalau pertama nggak apa-apa perlahan di putaran pertama, tapi di putaran kedua ketiga ke sana jangan terlalu perlahan sama yang di putaran pertama gitu. Ibaratnya kalian untuk kalau perlahan menjaga keseimbangan dulu kalian, biar panas dulu gitu badan kalian, walaupun sebelumnya kita udah pemanasan dulu gitu, tapi ibaratnya kalian jangan sampai dikagetin gitu badan kalian tuh, walaupun kalian sering olahraga ataupun apa gitu. Nah ini gue kelewat tadi, sebelum kalian tes kesemaptaan ini, ingat 3 hari atau 4 hari sebelum ke hari tahap kesemaptaan, seleksi kesemaptaan, kalian jangan sampai ngelakuin latihan lagi, mau lari, push up, sit up, pull up segala macam, jangan sampai. Udah selama 3 hari atau 4 hari, 4, bagusnya sih semingguan gitu, cuman terlalu lama lah mungkin 3 atau 4 hari lah, hamin 3 hamin 4-nya kalian udah jangan ngelakuin kegiatan fisik apapun lagi. Udah kalian fokusin diri kalian yang 3 hari itu ya, pokoknya jangan ngelakuin lagi selama. Soalnya kalau kalian ngelakuin itu, nanti kalian nggak bakalan kerasa dari manfaat kalian latihan tiap hari gitu menurut gue nih. Ini saran dari gue, ini banyak juga saran dari orang lain juga, cuman gue juga lakuin kayak gitu. Jadi kalau kalian setelah meredakan 3 hari itu, pas kalian hari hanya itu, badan kalian bakal terasa enteng ya. Kalau kalian udah latihan rutin ya sebelum 3 hari itu udah rutin banget gitu, kayak gitu guys. Nah ya mungkin seperti itu tahapan untuk lari. Setelah lari ke tahapan pull up. Nah untuk pull up ini sih rata-rata teman-teman gue juga pada nggak bisa pull up. Gue waktu itu dapat 11 kalau nggak salah ya. Gue waktu itu 11 apa ya, 11 gue pull up waktu itu 11 ya. Berhubung waktu itu pengawasnya kan dari Brimob, dari polisi gitu. Nah waktu itu baik juga dia ya, jadi terus jadi ngasih semangat gitu ke gue tuh, walaupun gue naiknya sedikit tapi dia tetap hitung gitu. Soalnya kan yang hitungnya dia juga, bukan dari peserta ataupun panitia yang lain, cuma dari Brimob. Alhamdulillah gue tuh dapat 11. Temen gue ada yang dapat 4 atau 2, nggak tahu sih lolos enggaknya, mungkin ya teman-teman saya grup gue gitu. Cuman kalau teman-teman angkatan gue di atas segitulah, ada 7 ada 8 ke sana gitu. Ya minimal sih kalau untuk pull up minimal dapat 5 udah, menurut gue ya minimal dapat 5 kok aman kayaknya gitu, udah aman. Cuman kalau lebih aman lagi kalian dapat 16 itu nilai bagus katanya kalau 16 tuh ya. Mungkin tips dari gue tuh untuk pull up ya, gimana caranya kalian sebelum itu tuh latihan pull up. Gue jujur ya nih, gue tuh gak bisa pull up pertama tuh, cuman gue sering latihan aja, sering gelantungan di
pintu gitu, di pintu-pintu yang ada plafonnya itu kan gue gelantungan paling 1 menit lepasin, tapi jangan naik-naik ini, jangan, inget gelantung aja kalau kalian belum bisa tuh. Nah setelah kalian udah seminggu apa 3 hari 4 hari kalau udah terus-terusan gini baru naik. Gue jujur selama latihan gue sampai bisa tuh dapet 5 tuh kepaksa banget gitu, udah kayak tenaga power banget gitu, tenaga semua dikeluarin gitu. Tapi alhamdulillahnya pas gue tes waktu itu, alhamdulillah gue dapet 11 gitu, bener-bener usaha nggak mengkhianati hasil gitu waktu ke perjuangan gue mau bisa pull up gitu. Nah mungkin ya kayak gitu, mungkin kata gue banyak gelantungan, minimal ya seminggu gelantungan, ya sering gitu gelantungan, jangan naik-naik. Pertama-tama jangan naik, pokoknya jangan gini, jangan, gelantungan aja untuk pull up. Gampang kok kalau kalian memang terus-terusan ngelakuin rutin gitu. Ini bukan orang lain yang ngerasain, tapi gue sendiri gitu. Gue yang dari gak bisa pull up, berhubung gue rutin di pintu karena gue nggak ada fasilitas buat pull upnya, ya gue gunain pintu gitu hari-hari sampai dimarahin sama nyokap, sama teman juga di ini kalau dimain ke rumah temen gitu juga, semua pasti gue lakuin gitu. Ya biarin orang lain mau ngomong apa, yang penting gue di sini mau berjuang gitu, mau usaha ikhtiar gitu men. Nah mungkin kayak gitu ya kalau tips lagi untuk pull up ya, jadi tetap rutin, pokoknya 3 hari sebelum ke hari H jangan ngelakuin pull up semuanya, jangan lah gitu. Nah setelah itu lanjut ke sit up. Nah di sit up gue alhamdulillah gue dapat nilai 100, mungkin ya nilai 100 soalnya gue dapat poinnya itu kan di minimal tuh 40 kalau nggak salah, 42 di sit up waktu itu tahun 2018 gue dapat 42 di sit up tuh. Nah ya mungkin itu bener-bener kayak dorongan gue karena semangat mungkin ya, jadi ya biasanya gue latihan cuma dapat 25, paling banyak 30 gitu kalau sit up gue dulu, jujur kalau selama latihan itu. Dan pas hari H alhamdulillah gue dapet 42. Ya tips untuk pull up ya rutin, kalau push up juga rutin, sit up juga rutinnya pas tidur, bangun tidur gue gitu ngelakuin, pagi-pagi mau tidur, sebelum tidur gue gitu terus gitu, bangun tidur langsung push up, sit up. Nah gitu tips dari gue untuk sit up, jadi rutin terus aja gitu. Selanjutnya yaitu push up. Nah untuk push up ya sama kayak pull up waktu push up. Jadi gimana caranya, tangan kalian kan kuat nih, otot tangan kalian ini tuh kuat. Ya caranya ya tadi gelantungan itu memperkuat otot tangan kalian. Jadi membantu untuk push up juga nih, bagus nih. Jujur kau juga dulu ya pas latihannya sama kayak dengan sit up. Setelah sit up gue push up, mau tidur, mau bangun tidur pagi, pulang kerja apa gimana mau capek tetap aja gitu lakuin. Yang penting masih di batas wajar gitu ibaratnya, jangan sampai over gitu. Waktu kita jangan dimaksain banyak banget ya. Gue sehari misalnya ngelakuin itu paling 10, sorenya 10, kurang lebih sehari ya 20 gue 20 untuk push up ya. Kalau untuk sit up gue sehari 40, pertama 20 pagi, sorenya 20. Jadi gue rutin terus kayak gitu aja. Mungkin kalau lupa gue pakainya di malam, sebenarnya jangan sih kalau olahraga malam tuh, cuman gue pakainya sore atau pagi biasanya gitu. Kayak gitu. Terus setelah itu gue di push up tuh kalau nggak salah dapet 38, 40, cuman yang satunya kalau nggak salah nggak kehitung di 49, soalnya udah setengah tapi nggak dihitung waktu itu, inget gue. Jadi kalau nggak salah 39 gue dapet di push up 39. Nah setelah itu baru yang terakhir saturan. Nah di saturan ini kan kita ngambilnya detik ya kan. Nah paling bagus tuh detikan tuh 15 apa 16, itu paling bagus lah nilai nilai. Cuman gue waktu itu dapat nilai 7, bukan nilai, waktunya cuma 17 detik. Tahu kan kalian saturan yang melingkar angka 8 itu? Nah itu namanya saturan ya. Itu ada di tes Poltekim dan Polteknik. Ya tipsnya itu mah dari lari juga, sering kalian latihan terus-terusan. Ya yang pasti sih kalian kalau rutin terus-terusan latihan, insya Allah hasil kalian bakalan maksimal. Terutama di lari nih, lari yang benar-benar fatal kalau kita nggak bisa, jarang latihan banget. Udah satu putaran aja capek banget kalau memang kita jarang latihan gitu, apalagi nggak pernah latihan. Itu guys. Nah mungkin ya segitu doang sih pengalaman dan tips dari guanya selama tahapan kesamaptaan waktu tahun 2018.
Intinya ya gue ngambil kesimpulan ya, kalian ya tetap harus latihan sebelum, ya misalnya nih sekarang nih masih jauh-jauh hari nih ke tahapan seleksi itu, mau lolos ataupun enggaknya nanti ke tahapan itu, tetap kalian harus persiapkan dari sekarang gitu. Dari segi fisik kalian, semuanya kalian harus persiapkan, mau entah pull up, sit up, push up, saterannya atau larinya, tetap kalian harus persiapkan dari sekarang gitu teman-teman. Soalnya biar gak kaget kalau kalian persiapannya nanti setelah lulus tes kesehatan baru kalian latihan, dijamin kalian gak bakalan kuat. Tapi kalau masalah lolos nggak tahu ya, cuman gak bakalan kuat kalian mencapai target. Ya minimal kalian terus punya target kalau di semua itu. Minimal kalau untuk lari 6 putaran udah normal, udah kayak lolos gitu. Tanya-tanya aja kalian ke taruna-taruna ataupun yang udah lolos gimana caranya gitu. Kalau gue waktu itu ya minimal di lari gue target 6 putaran. Di pull up gue dulu target ya gue 7, waktu itu gue 7. Di sit up ya gue target emang 42 gitu buat nilai 100. Di push up 42, cuman gue gak nyampe kalau itu. Di sateran 16 detik gak nyampe gue, tapi alhamdulillah gitu gue lolos. Intinya kalian harus punya target dulu gitu, walaupun hasilnya nanti gimana ya penting kalian punya target dan berusaha latihan rutin itu. Ya mungkin kayak gitu ya guys, tips ya berdasarkan pengalaman gue di tahapan kesemaptaan ini di tahun 2018. Semoga buat teman-teman semua yang mau daftar bisa terus tetap semangat, latihan rutin, jangan sampai mengeluh. Ingat minta doa orang tua, terus semangat pokoknya. Dan jangan sampai lupa kalian berdoa juga sama Allah gitu setiap saat. Ya sesuai kepercayaan masing-masing maksudnya ya. Mungkin cukup pada sekian untuk video tips dan sharing di tahapan seleksi kesemaptaan Politeknik Imigrasi dan Ilmu Pemasyarakatan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mungkin boleh ditanyakan di kolom komentar ini ya, silahkan komen. Satu lagi jangan lupa di subscribe biar dukung channel gue ini ya guys. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.